Halo teman-teman motor Modif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Kali ini kita ngulas CBR 250 RR nih. Yang ini, wah kalau teman-teman yang tahu modifikasi sport di Indonesia mah pasti tahu dong yang garapnya siapa nih. Kita simak ya apa aja bahannya dan apa yang bikin motor ini tampilannya keren. Simak terus videonya. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oke, kita langsung ngobrol aja nih sama Om Yusa, builder dari CBR 250 RR yang kasih nama nggak nih Om di motor nih? Karbon. Karbon. Karena bodinya full karbon. Bodinya emang kacau sih ini sih. Ini kayak evolusi dari dulu konsep cafe racer modern yang dulu Om Yusa bangun ya di motor Yes, ini ya. betul. Sekarang sesuai dengan namanya teman-teman bisa lihat ya. Aduh, gila ini semuanya karbon kecuali rangka sama kaki kayaknya nih udah. Yes, betul. Semuanya. Nah, Om Yusa mungkin pertama kita ngomongin dulu. Ini ngebangun motor ini buat apa sih Om Yusa? Gimana ya? Nuangin hobi kayak. Nggak ada kerjaan di bengkel. Jadi ada beberapa part yang memang mungkin pergerakannya agak lambat dan bisa mencari perhatian itu ketika dipasang ya kayak begini gitu. Kadang-kadang ada customer yang wah udah dipasang bagus malah minat gitu kan. Jualan jadinya. Karena kan kalau gua ngelihatnya garapan Om Yusa kan wah udah macem-macem lah ya. Iya. Cuman yang bentuknya kayak gini, ini kayak jujur aja ya Om Yusa, gua ngelihat CBR 250 RR dibikin naked gini aja udah jarang banget. Ini Yes, dibikin racing banget nih. Iya. Mungkin pertama kita absen dulu, ubahannya apa aja nih di motor ini. Pertama dari bodinya dulu nih Om Yusa, gimana nih? Kalau dari body total full body originalnya kita turunin, jadi motor ini basicnya hanya diambil frame rangka aslinya sama mesin aja. Kaki-kaki total ganti, body juga ganti body, di custom, jadi benar-benar total ganti model cafe racer tapi lebih modern sih arahnya, racing cafe racer. Dan sebenarnya ini frame nggak ada yang diotak-atik, jadi bodinya itu masih PNP ke frame original gitu. Jadi dari segi geometri motornya ini masih sama kayak utuh. orinya. Yes, betul. Pertama kalau gue lihat ya, teman-teman udah tahu lah kalau Om Yusa ini tukang gado-gado ini. Gado-gado tapak lebar, kaki-kakinya pasti jadi sorotan utama nih. Yes. Dari spek kaki-kakinya apa aja nih Om Yusa yang jarang? Kaki-kaki untuk kali ini beda dari yang sebelumnya, konsepnya hanya bertahan di upside down pakai Ducati, limbah moge, copotan dari moge, terus single arm. Peleknya pakai dari Ducati juga, depan belakang sepasang, hanya beda di single armnya pakai dari Honda VFR 400. Gila sih itu. Looks-nya emang kelihatan padat banget dan gua yang seneng nih ngeliat dari setup kakinya ini banyak nih Om Yusa nih. Ini banyak kacau banget ini nih. Ban balap khusus untuk hujan berarti ini ya? Yes, betul. Pirelli Diablo Rain dan ukurannya juga lebar. Belakang pelek 5,5 inch, bannya pakai 190/60. Jadi kelihatan semok banget padat banget. Gitu. Makanya tadi pas gua, ini kan kita teman-teman lagi sunmori daerah Bekasi ngeliat dari belakang, wah gila, moge banget sudah ini. Cuma emang karena kelihatan atasnya ramping, terus kakinya juga sebenarnya pemasangannya emang gini ya Om Yusa. Yes, kalau betul. pemasangannya sempurna, motor tuh nggak kelihatan kayak kedodoran gitu ya. Beda, iya betul. Komposisinya penting. Nah, karena komposisi untuk pasang moge di CBR 250 ini emang harus mikir banget nih. Yes, misalnya betul. kayak untuk pemasangan arm belakangnya nih Om Yusa, ada yang harus dirubah nggak? Nah itu kesulitan untuk pemasangan single arm itu beda sama swing arm yang masih dual ya, yang masih biasa itu kan hanya papas kanan kiri bikin bosing. Nah kalau single arm itu kita harus atur center di bagian belakang yang nggak bisa diotak-atik. Jadi mau nggak mau harus kita kasih extension atau adaptor atau sistemnya digendong, itu pakai plat lagi. Jadi rangka utuh, tinggal kita atur senternya. Di situ yang kesulitan kita untuk memodifikasi pakai single arm. Untuk berarti kayak ada pasang bracket-bracket tambahan Yes, betul. Ada bracket lah istilahnya gitu. Ya. Jadi plat lagi buat ngebikin si dudukan single armnya. Karena bahayanya kalau nggak center gitu mungkin kelihatannya motor Miring. aman-aman aja pas bentar ya. Iya, kalau udah dipakai baru berasa pasti. Nah. Kadang yang kayak begini aja masih suka ada kendala gitu. Apalagi yang nggak presisi gitu kan. Ya. Gitu. Nah, terus itu yang belakang, yang depannya gimana untuk perubahan pemasangan? Kalau yang depan sih kebanyakan atau umumnya sih bengkel-bengkel modifikasi harusnya biasa bisa. Kalau kayak upside down itu biasanya ascom steer kan, ascom steer nyesuaiin sama frame-nya CBR 250 RR. Terus di bagian bawah as roda ngikutin ke si velg bearingnya kan, itu setting bosnya kanan kiri. Biar itu nggak sulit lah, harus bengkel modifikasi. Nah, gitu. kalau yang ini sendiri, kalau kata gue kayaknya nggak terlalu sulit karena sama semua ini. Ya, apartnya. betul. Dari segitiga, Semua. soknya, semuanya pelek. Udah. Dan yang gue suka ini peleknya ini mereknya Brembo ini. Yes, betul. Brembo bawaan Ducati. Jadi bukan Marchesi ini, bukan NK atau bukan OZ.
Jadi ini masih OEM pabrikannya bawaan Ducati, tapi brandnya Brembo. Gitu. Iya. Makanya konsepnya nih banyak logo-logo Brembo gitu Iya. kan. Ya udah sekalian dah tempelin dah. Paling belakangnya doang ya, ini masih Yes, BFR betul, ya. masih bawaannya. Nah Om Yusa, terus gua lihat juga nih beberapa ubahan yang mencolok mata adalah review kamera ya berarti itu ya, Yes, pemasangan. betul. Karena gue ingat yang pas masih Cafe Racer itu kan itu racing banget ya tampilannya. Iya. Dan kameranya depan belakang ini ya? Om? Ya betul, ini kamera kayak dashcam mobil tapi memang khusus buat motor. Kameranya jadi ada buat kamera belakang dan kamera depan. Kemarin sebelumnya sih gua nggak pakai spion karena ada kamera, tapi karena rencana mau ikut kompetisi jadi ya udah pakein spion juga tapi kamera tetap berfungsi untuk ngevlog lah, untuk apalah bisa Ya. gitu fungsi. Ngomongin soal ngevlog, kayaknya Om Yusa sekarang lagi seneng-seneng ngevlog riding gini nih. baru nyoba karena sering ikutan Mori, akhirnya mau nggak mau ikut-ikutan kan. Iya. Karena gue yang seneng Om Yusa ini kan IG-nya apa? 902 Rider ya? Iya, Gado-Gado Rider. Gado-gado Rider nih. Sekarang lagi sering Ke-up main-main ya, nih, iya. update gini kan. Dan gue senengnya ya motornya keren, nggak cuma kelihatan di foto doang, tapi dipakai riding juga. Yes, betul. Nah Om Yusa, dengar-dengar nih, karena ini ikut kompetisi, berarti ada beberapa ubahan yang mau dipasang lagi nanti nih. Yes, betul. Jadi ada beberapa part yang masih ditambahin lah, diimprove terus karena berjalan waktu juga. Pengen ini, pengen itu. Emang modif nggak ada puasnya ya. Iya. Jadi ya udah. Nih kebetulan juga cover disc juga belum dipasang. Kemarin habis dilapis karbon. Terus ada winglet nanti tambahan lagi itu yang belum dipasang. Pasti looks-nya makin lebih brutal lagi. Kayak motor-motor MotoGP kan ada tambahan winglet yang kayak Iya. dinosaurus tuh. Yang belakang tuh. Oke deh Misa, yang terakhir nih. Siap. Gue pengen ngedengerin suara mesinnya. Coba Oke, kita siap. dengarkan. Ya.